Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 7 September 2025. Judul renungan Hati yang Kaya. Diambil dari Nats Kitab Lukas 12 ayat 13-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat, dan aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Salah satu pepatah dari bangsa Romawi yang terkenal pada masanya adalah, "Uang itu seperti air laut. Semakin banyak seseorang meminumnya, semakin ia akan kehausan." Ini adalah gambaran tentang ketidakpuasan hati terhadap materi. Semakin kita menganggap uang atau materi sebagai sumber ketenangan dan kepuasan, semakin kita tidak akan pernah puas dengan hal itu. Bahkan, seseorang yang begitu giat mengejar materi sebagai tujuan hidupnya dapat menjadi buta secara rohani, melupakan realitas lain di luar dirinya. Ia bisa melupakan keberadaan Tuhan, panggilan Tuhan, dan fakta bahwa hidupnya terbatas di dunia ini. Dalam nas hari ini, kita menemukan kisah seseorang yang meminta Yesus menjadi pengantara untuk memperoleh warisan dari saudaranya. Sebuah tindakan yang sangat tidak wajar pada masa itu. Sebab urusan pembagian warisan bukanlah tanggung jawab seorang rabi. Ada pihak pemerintahan sipil yang mengurus hal tersebut. Namun, karena ketamakan dalam hatinya, ia meminta Yesus, seorang rabi, untuk menjadi perantaranya. Selain itu, menurut aturan Yahudi, pembagian warisan sudah diatur sedemikian rupa. Jadi, jika masih ada yang meminta warisan lebih, artinya ia menginginkan bagian lebih besar dari yang seharusnya. Karena itu, Yesus menolak menjadi pengantara baginya. Lalu Yesus menegurnya dengan memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ada 2 poin penting dari perumpamaan ini yang menjadi teguran. Pertama, ketamakan dapat membuat seseorang egois dan hanya mengejar kepentingannya sendiri. Ketamakan membuat seseorang melupakan apapun selain mencari keuntungan pribadi. Tidak ada nilai bagi sesama, apalagi bagi misi dan pekerjaan Tuhan. Semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Kedua, ketamakan membuat seseorang buta secara rohani. Orang yang tamak hanya mengejar apa yang terlihat olehnya. Ia lupa bahwa hidupnya sementara dan ada kehidupan setelah kematian. Yesus menutup perumpamaannya dengan menunjukkan realitas sesungguhnya. Orang kaya itu tidak memiliki apapun setelah ajal menjemput. Ia tidak memiliki hidup kekal, bahkan hartanya di dunia tidak dapat ia nikmati lagi. Pesan penting bagi kita adalah bahwa hidup yang bermakna dan bijaksana adalah hidup yang kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Tuhan berarti memiliki hati yang memperhatikan hal-hal yang berdampak kekal. Hati yang rela memberi bagi sesama, bukan menimbun untuk diri sendiri. Fokusnya bukan ke dalam diri, tetapi juga mengalir keluar kepada orang lain. Memasuki bulan misi Sinode GKJ tahun ini, mari kita sungguh-sungguh merenungkan sikap hati kita. Apakah kita kaya di hadapan Tuhan sehingga rela berbagi hidup dan Injil bagi sesama?
Ataukah kita hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri yang pada akhirnya berakhir menyedihkan seperti orang yang kaya bodoh itu? Mari kita renungkan bersama. Hati yang kaya tidak akan berfokus untuk mendapat lebih banyak, tetapi hati yang merasa cukup dan dapat mengalir keluar kepada sesama. Kiranya Allah memampukan kita.